Mana buktinya kirim uang ke saya, mana? Saya dalam hujan lebat disuruh keluar. Makanya saya bilang, emang saya binatang apa? Emang saya apa? Yang ngusir siapa? Anak buahnya. Mereka itu adalah penjahat liar. Farhad Abbas tengah menjadi sorotan tajam publik usai rumahnya diseruduk sejumlah orang yang tergabung dalam kelompok UMKM. Usut punya usut, Farhad dituding telah melakukan penggelapan uang senilai 55 miliar rupiah atas kasus yang pernah ditanganinya dulu. Koordinator UMKM Andi Muhammad Rifaldi bersama massa yang mendatangi rumah Farhad Abbas menginginkan agar Farhad dan koleganya dulu segera mengembalikan uang senilai 55 miliar yang merupakan milik anggota UMKM yang kini hidupnya dalam kesusahan. Lantas apa kata Farhad Abbas atas tudingan tersebut? Dan siapa sebenarnya kelompok UMKM yang mendatangi rumah Farhad Abbas? Farhad bawa lari uang UMKM. Apa itu arti UMKM? UMKM di sini sebenarnya bukan usaha mikro kecil menengah, tapi itu nama grup aja. Apa unit, member, mimiles gitu. Jangan dibalik-balik gitu, ya. Mereka dulu menjual spot iklan, ya, yang dimana ditangkap polisi karena menggunakan skema Ponzi, tapi oleh pengadilan dibebaskan. Nah, jadi semua member masuk ke situ, mulai tukang ojek, 20.000 orang dikasih 20.000 motor, akhirnya mulai berkembang. Tujuannya sih memang tipu-tipu aja. Kenapa? Karena walaupun dibebaskan, ownernya itu juga tidak mengganti kepada member-member. Member juga sebenarnya tidak boleh mengganti, tidak boleh member minta ganti karena dia udah beli iklan. Tapi karena namanya ditipu, ada yang dapat mobil Alphard, motor, Avanza, Fortuner gitu. Nah jadi seperti itu. Nah nggak tahu ini ibu-ibu ini diberi pemahaman tentang apa. Saya dapat informasi Andi bilang Farhad bagi-bagi uang 400 juta, 100. Nah, jadi orang datang nyari saya. Dituduhlah uangnya katanya Bu Elsa dibawa lari Farhad. Kan model seperti itu. Padahal mereka dulu pernah menunjuk pengacara. Ada arahan pemilik PT tersebut takut dikejar ditagih. Nah, si Andi Ripaldi ini menggiring ke Elsa Sari supaya jadi bias, jadi kabur. Nah, sehingga Elsa dikejar. Padahal kan gampang. Kalau dilaporkan polisi apakah Elsa menipu? Apakah itu jasa pengacara? Apakah ada perjanjian uang member? Kan gampang sebenarnya. Karena nggak mungkin juga Elsa menerima uang besar kalau tidak ada perjanjian, tidak ada pernyataan, tidak ada kontrak. Karena kita sebagai lawyer ini memiliki hak honorarium. Jadi UMKM itu bukan usaha mikro atau kecil dan menengah, enggak. Itu nama grup mereka aja, UMKM. Mana buktinya kirim uang ke saya, mana? Ya kan? Kalaupun ada dia transfer ke Bu Elsa itu jasa lawyer, ada kontraknya. Jadi nggak usah didengar orang kayak gitu. Aksi sejumlah orang yang tergabung dalam kelompok UMKM yang menyambangi rumah Farhad Abbas beredar luas di media sosial. Dalam aksi tersebut, terjadi sedikit gesekan. Sejumlah polisi juga tampak berjaga di depan rumah pengacara kondang tersebut. Tessa Mariska yang simpati dengan perjuangan kelompok UMKM mencoba merangkul mereka dan menuntut Farhad Abbas agar mengembalikan uang senilai 55 miliar yang disebut-sebut belum dikembalikan. Atas dasar itulah kelompok UMKM mendatangi rumah Farhad Abbas. Lantas seperti apa curahan hati salah seorang anggota UMKM yang terus berjuang meminta Farhad Abbas mengembalikan uang mereka? Dan apa kata Tessa Mariska dengan perlakuan Farhad Abbas yang dinilai tidak manusiawi?
Hari Selasa kemarin ada di depan rumahnya FA ya. Nah ibu, saya lihat tergugah hati saya gitu. Tergugah, saya juga seorang ibu gitu. Seorang ibu, seorang mama ngebayangin ibu ini lagi meminta haknya. Lagi teriak-teriak minta haknya di sana. Saya tergugah, saya datangin, saya temuin. Di sini saya mau berbicara kemanusiaan dan berbicara di sini saya juga kasihan melihat ibu ini gitu. Bang FA, jika jika tidak bisa mengembalikan uang ibu ini, tolong dibuat pernyataan, abang tidak bisa mengembalikan uang ibu ini. Biar saya yang mengembalikan, nggak apa-apa. Karena saya di sini demi kemanusiaan. Saya melihat orang kecil di sini, orang lemah, orang kecil yang berjuang untuk meminta haknya. Yang cuma berapa gitu. Jadi saya nggak tega gitu. Mereka itu adalah penjahat liar yang hanya ingin mempermalukan Ibu Elsa Sharif. Sampai-sampai nyari saya di rumah. Hanya Andi ini aja yang nekat. Udah stres dia. Saya diarahin sama Pak Andi Ripaldi ke Mampang ya Bu ya, ke rumahnya FA. Saya datang baik-baik Bu, sopan saya datang disambut sama karyawannya. Tiba-tiba teman saya diusir. Ya Allah, diusir? Iya, disuruh keluar. Ibu mempertanyakan haknya ibu. Iya, saya datang baik-baik. Saya minta sama FA untuk menjembatani supaya duit saya keluar di ES, Pak. Ternyata perlakuan dia sama saya, ya Allah, ya Rabbi. Saya dalam hujan lebat disuruh keluar. Makanya saya bilang, emang saya binatang apa? Emang saya apa? Yang ngusir siapa? Anak buahnya. Ibu ini hanya menanyakan haknya dia, lu usir seperti binatang. Gil, di mana hati nurani lu? Di mana perasaan lu sebagai anak orang kecil lo ini? Yang lu bilang lu orang hebat, lu bilang lu lawyer hebat. Bisa lu usir ibu begini? Ibu ini hanya sebagai ojol loh. Sehari-hari paling dapat 50.000. Merasa tidak mendapat tanggapan dari Farhad Abbas, kelompok UMKM yang dikoordinasikan oleh Andi Muhammad Rifaldi bergerak menyambangi kediaman pengacara senior Elsa Sharif. Kedatangan mereka sama, yakni meminta Elsa Sharif mengembalikan uang mereka. Lantas, bukti apa yang mereka miliki hingga begitu yakin jika Elsa Sharif dan Farhad Abbas menerima uang senilai 55 miliar dan belum dikembalikan? Padahal uang tersebut bukanlah milik mereka. Langkah apa pula yang akan ditempuh kelompok UMKM tersebut jika Farhad dan Elsa Sharif enggan memberikan uang yang mereka minta? Jadi mereka ini ibu-ibu yang masih perjalanan juga. Ini rata-rata ketua-ketua kelompok UMKM. Makanya tadi ibu ini ada hampir 2M ya Bu ya. Hampir 2M. Ibu di sebelah juga 200 berapa? 50. Ada lagi yang datang itu banyak juga. Dan yang kemarin ini ada 2 kelompok juga yang kemarin. Sebelum ke Farhad ada kelompok 1 juga tuh. Ya, selang waktu 1 hari lalu kemudian kelompok kedua ke Farhad. Ini yang kelompok 3 nih. Kalau digabung semuanya ya itu bisa jalan ini pun nggak cukup nih. Jadi dana mereka, ibu-ibu ini, termasuk saya juga, itu tadinya ada dalam satu perusahaan, yang mana perusahaan ini ya diproses hukum. Nah, dana ini adalah pembelian slot iklan dalam perusahaan ini. Jadi ada menyediakan slot iklan. Nah, beliau-beliau ini, para UMKM ini membeli slot iklan tersebut. Namun, pada saat mereka beli slot iklan, iklannya nggak tayang, tapi uangnya terlanjur masuk, lalu kemudian dadakan diambil alih atau diproses hukum oleh Polda Jawa Timur dan sebagian dananya diambil alih oleh Elsa Sharif, Vidi Galenso Sharif dan Farhad Abbas. Dan itu ada bukti ya. Inilah rentetan daripada pengambilan pertama di 30 miliar oleh Farhad bersama ketiga mereka ini. Dari rentetan itu ada dititip untuk ditransferkan setelahnya. Jadi 30M ini diambil secara tunai. Farhad ambil secara tunai itu 30. Itu pernyataan dari ibu kami ini. Nah, saya kaitkan dengan pernyataan Ibu Elsa.
Ini saya yakin ada hubungannya nih. Dan setelah itu saya semakin yakin Farhad memang ngambil ya baik tunai maupun kerjasama dengan Elsa Sharif dan Vidi Galenso Sharif. Kalau totalnya sih cukup besar dan saya nggak bisa menyebutkan angka realnya. Tapi yang jelas untuk di grup saya sendiri ya itu kalau bilang 10-an miliar mungkin cukup lah untuk grup-grup utamanya orang-orang yang susah ini. Kasus dugaan penggelapan uang senilai 55 miliar yang diduga dilakukan Farhad Abbas, Elsa Sharif, dan Vidi Galenso Sharif belakangan ini tengah ramai menjadi perbincangan. Andi Muhammad Rifaldi selaku Ketua Koordinator menyebut jika pada tahun 2019 Elsa Sharif ditunjuk salah satu owner yang menaungi kelompok UMKM yang bergerak di bidang layanan jasa BBLs. Dan yang bersangkutan terjerat kasus hukum. Atas inisiatif, uang investasi senilai 55 miliar dititipkan ke Elsa Sharif, Farhad Abbas, dan Vidi Galenso Sharif. Usai kasusnya dinyatakan selesai dan tidak terbukti secara hukum, mereka meminta Elsa Sharif, Farhad Abbas, dan Vidi Galenso Sharif mengembalikan uang investasi yang dititipkannya. Namun, sampai dengan saat ini, baik Elsa Sharif maupun Farhad enggan memberikan uang tersebut. Dengan dalih tidak pernah menerima dana selain hak jasa sebagai kuasa hukumnya kala itu. Jadi dulu awalnya modusnya digunakan adalah dia pesan Gojek mengantar ke Bu Elsa supaya macet tempatnya Bu Elsa. Grab. Kemudian dibuat bahwa ada pembagian uang, katanya mau dibagi uang, makanya kita datang, ternyata kok demo. Dan member-member pintar itu mengatakan salah kalau menyerang Bu Elsa Sharif. Yang diserang adalah pemilik sana. Nanti pemilik sana yang menuntut Ibu Elsa kalau memang dia bawa lari uang. Jadi UMKM itu bukan usaha mikro atau kecil dan menengah, enggak. Itu nama grup mereka aja, UMKM. UMKM itu secara hukum clear. Kenapa kami bilang clear? Putusannya itu bebas sampai kasasi. Jadi secara hukum itu nggak bisa kita tanya lagi. Faktanya sekarang ada uang yang waktu zaman itu katanya informasi yang kita dapat dipegang, diamankan supaya tidak disita. Kan gitu ceritanya. Ada uang yang diminta supaya tidak disita oleh pengadilan dengan alasan kalau perusahaan nanti kalah uang hilang. Jadi uang itu dititipkan. Oke, ternyata faktanya bebas. Putusan PN bebas, putusan kasasi bebas. Setelah bebas, itu aset yang disita oleh Polda Jatim dikembalikan kepada member. Ada yang memang dipegang oleh kuasa hukumnya. Ada yang dipegang oleh kuasa hukumnya, diberikan. Ada catatan, ada pembicaraan, gentleman agreement lah namanya. Begitu diminta sama lawyernya yang dulu, katanya nggak ada. Diminta sama ES, didatangi sama koordinator, katanya nggak ada. Itu uang sama FA. Informasi yang kita dapatkan begitu. Ada orang yang mengatakan, itu kan dulu kan saudari ES itu kan pengacaranya. Dititipkan uang supaya kalau ada apa-apa itu uang bisa dikembalikan kepada nasabah. Bebas. Uang itu yang diminta. Tetapi uang itu katanya sekarang sama saudara. Inilah yang dikejar orang-orang lemah ini. Inilah sekarang yang dikejar. Dan kami siap mendampingi. Jadi kalau informasi yang kita dapat, koreksi kalau saya salah, itu fee lawyernya itu 10M. Tetapi uang yang dititipkan itu 45M. Kami bukan hakim, kami hanya akan melaporkan bahwa ada uang yang diduga dititipkan, diberikan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.